Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, fasilitator Bapak Muhtarom SPD MPD. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini saya, Rinta Duskiance, bertindak sebagai observer. Lalu teman saya Tuling Yuni Arsyani Putri sebagai coach. Dan teman saya Opti Masa Putra sebagai coaching. Ya. Dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan guru semua. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Yance. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk Bu. Oke, terima kasih Pak. Sudah selesai ngajarin Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Kita kan kemarin sudah janjian Bu bahwa hari ini kita akan berdiskusi seputar berkenaan dengan proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Iya, Pak. Jadi di sini Bu, saya akan bertindak sebagai observer, ya. Jadi saya sudah mencoba menyusun rubrik penilaian percakapan coaching. Tentunya harus berkesesuaian dengan coaching Ibu nantinya. Jadi kita diskusi sebentar. Sebelum kita berbicara lebih jauh dalam pelaksanaan coaching nanti, Ibu menggunakan alur coaching yang seperti apa? Baik Pak, dalam pelaksanaan coaching nanti saya akan menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, lalu saya akan mengidentifikasi dan kemudian melaksanakan menggali lagi tentang rencana aksi, lalu kemudian tentang tanggung jawab Pak. Nah, iya. Tentunya Bu, bahwa prinsip tirta ini penting sekali dalam setiap pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan. Kita kan sama mengetahui Bu, dalam pelaksanaan coaching ada kompetensi-kompetensi yang akan kita kembangkan. Kompetensi coaching apa saja menurut Ibu kompetensi coachingnya Bu? Baik, ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan dalam melakukan coaching, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Bu. Kenapa ini saya tanyakan Bu? Karena ini penting, kita harus menentukan fokus kita, kompetensi mana yang ingin kita titik beratkan untuk pelaksanaan coaching Ibu nantinya. Dari 3 kompetensi yang sudah kita pahami tadi, Ibu ingin fokusnya kompetensi bagian mana Bu? Oke Pak, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin lebih saya fokuskan ya tentang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif ya Bu, berarti kompetensi yang kedua. Iya Pak. Ya, bagus sekali ini Bu, kompetensi mendengarkan aktif. Tentunya untuk melihat bahwa kompetensi ini tercapai atau tidaknya, kita harus memiliki indikator-indikator. Sepemahaman saya, kita tentukan aja beberapa indikator. Untuk kompetensi kali ini, coaching kali ini, apa aja ketercapaian atau indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan rencana Ibu kembangkan ini? Oke Pak, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, indikator yang ingin saya tetapkan yaitu saya dapat fokus terhadap coaching, lalu saya akan menyimak dengan baik dari pembicaraan yang dilakukan nanti, dan kemudian saya akan menatap lawan bicara, dan kemudian saya tidak akan melakukan aktivitas yang lainnya Pak. Berarti ada 4 ya Bu untuk indikator ketercapaian Ibu. Rasanya cukup ini Bu sebagai indikator untuk melihat kompetensi mendengarkan aktif. Mudah-mudahan proses coaching kita untuk besok dapat berjalan dengan maksimal. Nanti akan saya coba susun rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan coaching kita besok berjalan dengan baik. Mungkin diskusi kita cukup Bu untuk kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran Ibu. Nah. Oh iya betul ya. Hari ini kan kita akan melaksanakan coaching.
Saya sebagai observer di sini sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching Ibu nanti yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita fokuskan. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu rencananya yang menjadi coachingnya Bapak atau Ibu siapa Bu? Ada Pak, rekan sejawat saya itu Pak Oki. Ya. Kalau begitu kita mulai saja coachingnya sekarang. Ibu boleh panggil Pak Okinya, kita mulai saja. Silakan Bu, panggil. Oke Pak, saya panggil dulu ya Pak. Ya. Oke, ini Pak Oki Pak. Silakan duduk. Silakan duduk Pak Oki. Iya. Jadi Pak Oki, dalam hal ini kan kita akan melaksanakan coaching. Kesempatan kali ini saya menjadi observer, Ibu Tulip coachnya, Pak Oki coachnya. Jadi dalam kesempatan kali ini silahkan Pak Oki dengan Bu Tulip berdiskusi. Saya hanya mau mengamati saja, jadi silahkan berdiskusi saja. Mungkin bisa Ibu Tulip mulai, silahkan. Izin Pak ya. Silakan, Mulai, Bu. Pak. Oke Pak Oki, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Pak ya. Nah kemarin kan kita sudah janjian katanya kita mau ngobrol gitu Pak. Nah kira-kira apa tuh Pak? Yang bisa diceritakan Pak? Ada Ya. apa tuh Pak? Begini Bu, saya di kelas ya, kelas 6 ada salah satu anak itu Ibu, ketika disuruh berbicara dia tidak mau bicara Ibu, dia itu tidak mampu untuk mengeluarkan pendapat. Itu yang menjadi masalah di dalam kelas saya. Oke, berarti di dalam kelas Bapak menemukan masalah, ada siswa yang kalau diajak berbicara dia tidak mau berbicara gitu ya Pak. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira nanti apa yang Bapak harapkan ke depannya? Ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara membuat anak itu aktif di dalam kelas agar memiliki percaya diri dan keberanian yang tinggi. Oke, jadi sesuai dengan yang Bapak katakan, Bapak ingin tujuan pembicaraan kita hari ini agar siswa Bapak tadi yang belum aktif jadi lebih aktif lagi dalam belajar ya Pak, bukan begitu Pak? Iya Bu. Oke. Nah, saya ingin tahu dulu secara lebih rinci atau detailnya gimana sih keadaan siswa itu di kelas Pak, boleh saya tahu? Ya Bu, begini. Ketika saya kan mengajar. Iya. Ketika saya mengajar itu saya menerangkan materi, kemudian saya membentuk kelompok. Nah, ketika saya mengamati kelompoknya, anak ini tidak mau mengeluarkan pendapatnya. Dia hanya mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak mau berbicara ketika saat diskusi kelompok gitu. Dan ketika saya suruh ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, anak ini tidak berani Bu. Dia takut pendapatnya salah dan takut kepada teman-temannya. Jadi dia itu tidak mau berbicara. Kalaupun berbicara, suaranya itu kecil sekali. Iya. Oh, berarti pada saat Bapak membuat kelompok belajar, siswa ini tidak berbicara dengan temannya ya Pak, dia tidak berdiskusi, hanya diam. Dan kemudian Bapak suruh presentasi ke depan juga pada saat berbicara ada berbicara tapi suaranya kecil gitu Pak ya. Nah, berdasarkan percakapan tadi, jadi selama ini apakah pernah Bapak itu memanggil siswa ini atau apa yang pernah Bapak lakukan terhadap siswa ini Pak? Ya, saya pernah memanggilnya dan menanyakan kenapa tidak berani berbicara. Dia tetap diam Bu. Kalau enggak, ya saya takut salah Pak. Saya takut ditertawakan teman. Iya. Saya panggil itu alasannya. Dan ketika lagi saya suruh mengulang lagi untuk berbicara, masih juga tidak berani. Oke, berarti Bapak sudah melakukan usaha, Bapak sudah memanggilnya ya Pak, sudah menanyakan, dan tetapi masih saja seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira untuk kedepannya ini apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin ya Bu, saya kembali lagi memanggil anak tersebut dan mencari tahu apa penyebab anak ini tidak mau berbicara, dan saya panggil pula orang tuanya, apakah anak ini di rumah seperti itu pendiam atau bagaimana. Kemudian saya motivasi anak ini, saya dorong untuk berbicara agar mereka aktif. Tidak apa-apa, saya tekankan, tidak apa-apa salah apa yang berbicara, penting ada keberanian, kemauan dalam mengeluarkan pendapat ketika berdiskusi maupun saat
tampil di depan kelas agar anak itu karena penilaian diskusi itu kan juga ada penilaian keaktifan agar anak itu mendapat nilai yang sempurna atau baik, Ibu. Iya, betul Pak. Berarti di sini setelah mendengar cerita Bapak yang saya tangkap tadi, yang pertama yang akan Bapak lakukan yaitu memanggil siswa tersebut lagi ya Pak ya, menanyakan apa alasannya, kemudian mencari tahu latar belakang anak, dan yang ketiga yaitu Bapak ingin memberi motivasi ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu kira-kira ada hal lain nggak Pak yang Bapak lakukan selain 3 ini? Pas saja 3 ini aja atau bagaimana? Mungkin Ibu saya akan mengadakan pembelajaran yang membangkitkan keaktifan anak atau anak itu bekerja, seperti mungkin saya akan menyelingi permainan. Nah, dengan permainan itu mungkin dia merasa senang dan mau nanti berbicara dengan teman-temannya, atau saya menghadirkan suasana pembelajaran itu mungkin dengan ice breaking dan segala macam. Oke. Berarti Bapak akan melakukan pembelajaran yang mendorong keaktifan dan juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya Pak. Nah, saya ingin mengetahui Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang mendorong keaktifan tadi Pak? Ya, begini Bu. Mungkin langkah pertama saya akan mengidentifikasi kebutuhan anak itu bagaimana. Kan kebutuhan anak kita itu berbeda-beda. Misalnya ada yang tipe visual, ada auditory, dan kinestetik. Kita perhatikan seperti anak yang tidak aktif tadi, di mana tipenya. Mungkin bisa jadi dia tipe kinestetik. Saya akan melakukan asesmen pembelajaran. Nah, kemudian saya akan mengelompokkan anak itu nanti sesuai dengan tipe belajar yang di sana itu. Setelah saya tahu bagaimana kebutuhan anak itu, saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tipe-tipe anak itu tersebut. Seperti yang pendiam tadi, mungkin bisa jadi dia mampu berbicara dengan temannya dengan cara mengamati video dulu terlebih dulu. Nah, kemudian dia bisa mengungkapkannya. Kemudian baru saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai rencana yang saya susun. Oke, baik. Berarti Bapak akan langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa tadi. Pertama, Bapak akan melakukan pemetaan dulu ya Pak terhadap kebutuhan belajar murid. Lalu Bapak akan menyusun RPP sesuai dengan pemetaan tersebut ya, atau asesmen awal tadi. Lalu Bapak baru mulai melaksanakan pembelajaran yang mendorong keaktifan, bukan begitu Pak? Iya. Oke, baik. Nah, setelah itu dari langkah-langkah tadi, yang pertama kan Bapak ingin memanggil dulu siswanya, lalu kemudian memberi motivasi. Lalu yang ketiga yaitu Bapak mengatakan bahwa setelah memanggil anak tersebut, lalu pembelajaran ini Bapak memberi motivasi anaknya, lalu menciptakan pembelajaran yang mendorong keaktifan. Nah, dari ketiga hal tadi, memanggil, memotivasi, dan pembelajaran yang mendorong keaktifan, yang mana yang terlebih dahulu kira-kira yang dapat Bapak jangkau untuk dilaksanakan Pak? Mungkin saya akan memanggil terlebih dulu. Saya kondisikan anak itu, tahu dulu penyebab anak itu tidak mampu berbicara atau mencari penyebabnya gitu. Baru saya nanti menyusun rencana pembelajaran, dan dengan memanggil tadi nanti saya selipkan dengan memotivasi. Terus selanjutnya saya menyusun pembelajaran yang membuat sesuai. Oke, baik Pak. Berarti yang terdekat yang akan Bapak laksanakan yaitu dengan memanggil siswa ya Pak ya, lalu memberi motivasi. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan rencana Bapak ini, siapa kira-kira yang akan membantu Bapak gitu untuk melaksanakan rencana ini? Mungkin saya akan menanyakan atau memanggil orang tuanya, melibatkan orang tuanya. Seperti tadi saya menanyakan apakah anak ini sama di rumah pendiamnya, mencari tahu latar belakangnya. Terus saya akan melibatkan guru bidang studi lain. Apakah sama di dalam kelas dengan bidang studi lain anak ini karakternya seperti ini? Oke, berarti yang akan Bapak minta bantuan yaitu dengan orang tua murid dan juga dengan guru-guru lain ya Pak ya. Iya, baiklah, bagus sekali rencana Bapak. Nah, kira-kira tindak lanjutnya ini kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana ini Pak? Segera mungkin Bu, agar masalah yang saya hadapi dan masalah anak ini juga saya mengetahuinya dan dapat teratasi dengan baik. Oke, baik Pak. Saya sangat tidak sabar lagi untuk mendengar cerita Bapak ya Pak ya tentang perkembangan masalah ini Pak ya. Oke. Pak, saya ingin mengetahui dari sesi kita berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Bapak dan apa yang Bapak dapatkan gitu Pak? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang, pikiran saya terbuka dari saya tadi pertama
pusing menghadapi masalah ini. Akhirnya mulai terbuka pikiran saya bagaimana mengatasi masalah ini, dan saya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Oke, baik Pak. Semoga masalah yang Bapak hadapi segera terselesaikan dengan baik ya Pak. Ya Ibu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu setelah membantu saya. Misi Ibu, Pak. Iya. Proses pelaksanaan coaching kita udah selesai. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Pak Oki kedepannya bisa mengatasi masalahnya. Untuk kesempatan kali ini, terima kasih Bu Tulip Oke, terima kasih, sebagai Pak. coach yang baik. Ya, Pak Oki cukup mungkin boleh balik ke kerjaannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih, Pak. Oh ya, Bu Tulip. Oke, Pak. Dari pelaksanaan coaching tadi, Ibu Tulip sangat menguasai sekali alur tirtanya, ya bagus sekali. Di sini ada yang ingin saya sampaikan sebentar tentang kegiatan yang sudah Ibu Tulip lakukan. Jadi selama pelaksanaan coaching tadi, saya ada beberapa catatan. Jadi kemarin kita sudah menyusun indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kita, ada 4. Menurut Ibu Tulip, bagaimana kira-kira ketercapaian tadi tercapai tak menurut Bu Tulip? Menurut saya, karena kemarin kan saya mengatakan bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Pak. Iya. Dan indikatornya saya dapat fokus terhadap masalah yang disampaikan oleh coach, juga saya menatap lawan bicara, lalu saya juga tidak melakukan aktivitas lain dan saya juga menyimak. Menurut saya indikator tersebut sudah dapat saya penuhi Pak dalam sesi coaching tadi. Ya, ini dari sisi pengamatan saya ya Bu, Iya. dari beberapa catatan saya perhatikan selama pelaksanaan coaching tadi, memang Ibu sangat mendengarkan aktif. Hal ini terlihat dari Ibu yang sangat fokus pada bagaimana cara Ibu menggali masalah terhadap Pak Oki tadi, memang terlihat. Terus Ibu sangat menyimak, terlihat bagaimana gestur Ibu, mimik wajah Ibu, tangan Ibu. Di situ sangat terlihat sekali bagaimana Ibu mendengarkan aktif. Terus Ibu tidak melepaskan tatapan lawan bicara Ibu, dan itu sangat baik. Terus terlihat juga Ibu tidak terlalu banyak melakukan kegiatan pribadi. Walaupun Ibu tadi saya lihat mencatat, itu memang tujuannya untuk bagaimana cara Ibu menggali permasalahan dari coach tadi. Saya mengharapkan ini dapat terlaksana lebih baik lagi ke depannya. Tapi untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu coba kembangkan pada pelaksanaan coaching selanjutnya? Oke. Untuk coaching selanjutnya saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi yang mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak. Saya ingin sekali bagaimana bisa menggali potensi coaching lagi untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan coaching sendiri Pak. Oh iya Bu, memang Bu tadi pun Ibu sudah mengeluarkan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya, saya ada beberapa saran untuk masukan untuk Ibu besok untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin Ibu nanti bisa menggunakan kata kunci yang Ibu dapatkan dari masalah yang disampaikan oleh coach Ibu nanti. Terus Ibu juga dapat menyusun kalimat-kalimat terbuka sehingga tidak menyulitkan coach Ibu tadi untuk menjawabnya. Terus mungkin satu lagi, Ibu tidak usah terburu-buru sehingga dalam proses pertanyaan dan coachnya menjawab pun dapat lebih maksimal. Mungkin itu saja masukan dari saya untuk sesi kali ini. Saya rasa cukup. Kita bisa kembali lagi bekerja ke pekerjaan kita. Cukup rasanya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.